Nah, kemudian apakah itu hanya dalam konteks seni pertunjukan yang saya sebutkan tadi? Ternyata tidak. Jadi ini berhubungan dengan penelitian saya ya di S2 waktu itu di apa namanya pengkajian seni pertunjukan. Saya meneliti dangdut Madura, Prof. Jadi pada tahun kisaran 80-an sampai akhir 2010 sebetulnya masyarakat Madura ini aktif di dalam industri rekaman sebetulnya. Apa namanya produk-produk kesenian masyarakat Madura ini juga apa namanya juga berkontribusi gitu ya dalam industri rekaman. Nah, tapi sayangnya ketika masuk pembajakan ya, kemudian ada digitalisasi itu banyak sekali yang bangkrut dan kolaps gitu ya. Dan sehingga sekarang lari ke YouTube itu. Nah, tapi saya ingin bercerita dulu bagaimana kemunculan lagu-lagu Madura ini gitu ya, lagu-lagu dalam industri gitu ya. Nah, saya menemukan ini awalnya dari buku Helen Bouvier ya, yang dia meneliti di Sumeneb Madura. Saya menemukan satu seni pertunjukan yang nggak aneh gitu, atau nggak apa namanya nggak jauh dari ingatan saya gitu. Dia menyebutkan seni Al-Badar gitu, seni Al-Badar dari Situbondo. Nah, kenapa saya bilang nggak aneh? Karena ayah saya dulu sering mengatakan itu, gitu. Sering apa namanya, sering bercerita tentang kesenian itu, Al-Badar gitu. Nah, Al-Badar itu apa? Al-Badar ini satu jenis seni pertunjukan yang di sana ada dramanya gitu ya, hampir sama seperti ludruk. Tapi menariknya dalam cerita itu dia tidak mengangkat cerita-cerita babat, enggak, tapi dia mengangkat cerita-cerita yang secara konteks itu Timur Tengah gitu ya, Timur Tengah kemudian India gitu ya. Jadi agak berbeda dengan ludruk. Nah, ketika saya lihat sejarahnya itu ya, ternyata Al-Badar ini dia munculnya di awal kemerdekaan, di tahun sekitaran 50-an gitu ya, 50-an sampai 60-an. Ketika itu masih Orde Lama gitu ya. Soekarno waktu itu punya kebijakan untuk apa namanya stop seni yang bersifat barat gitu ya, nggak ngok itu kan dilarang oleh Soekarno, sehingga hiburan pada saat itu yang masuk di daerah kami itu hanya film India gitu. Jadi film-film yang mempengaruhi masyarakat di daerah itu ya film India. Kalau nggak film India, film Arab, film Mandarin gitu. Jadi seingat saya itu. Gitu. Kemudian di tempat kami itu ada banyak sekali bioskop, Prof. Di Situbondo itu ada banyak sekali bioskop. Kalau saya hitung mungkin ada 6 ya, ada 6 di Asem Bagus ada, di Kendit ada, di Situbondo banyak gitu ya. Nah, bioskop ini yang kemudian menjadi sumber inspirasi gitu ya bagi seniman-seniman tradisi untuk melihat gitu ya, melihat apa namanya budaya populer ya pada saat itu. Gitu. Jadi bisa dibilang karya seni Al-Badar ini hasil dari apropriasi gitu ya, pertemuan budaya lewat budaya populer itu, lewat film-film India itu. Nah, kemudian film-film India ini diadaptasi gitu, diadaptasi ke dalam seni tradisi ya, yang muncul kemudian ini seni Al-Badar ini. Jadi secara tokoh itu mereka meniru gaya-gaya India gitu ya, lengkap dengan aksesorisnya, kemudian lengkap dengan settingnya, ceritanya gitu ya. Lengkap juga dengan lagunya gitu. Jadi lagu yang dinyanyikan itu adalah lagu India pada awalnya. Jadi lagunya lagu-lagu India. Dengan Nah, bahasa India? dengan bahasa India pada awalnya. India yang pada tahun 50-an ya, pada tahun 50-an. Itu kan menunjukkan bagaimana kondisi masyarakat Madura yang kosmopolit itu di tempat kami gitu ya. Nah, kemudian itu berselang sampai tahun 60-70. Ketika itu dangdut masuk gitu. Era Omai Rama waktu itu sudah mulai naik gitu ya. Nah, pada saat itu para seniman ini tidak lagi menggunakan bahasa India gitu ya. Kemudian mereka mengadaptasi menggunakan bahasa Madura. Nah, ini cikal bakalnya gitu. Kenapa kemudian lagu-lagu berbahasa Madura bergaya India itu banyak gitu. Jadi kalau kita melihat industri musik Madura gitu ya, kalau kita data gitu ya, hampir sebagian besar lagu-lagu Madura itu gayanya India. Gitu. Kenapa India itu ya ini gitu, adanya konteks seni Al-Badar ini. Dan ini
banyak mempengaruhi juga di Madura. Gitu. Jadi tidak hanya berkembang di Situbondo, tetapi kelompok Al-Badar ini lama sekali di Madura. Gitu. Bahkan mereka nggak pulang-pulang, gitu, hampir 2, 3, sampai 5 bulan di Madura. Menetap. Dulu namanya itu seni tobong gitu loh. Kalau di Jawa kayak seni tobong gitu ya. Kalau di Madura bilangnya itu agedong. Agedong. Jadi mereka bertahan di satu daerah itu sampai lama, berkarcis gitu. Nah, ini kemudian juga menginspirasi di Madura. Nah, di Madura pun kemudian ada rombongan yang hampir sama seperti ini. Nah, itu disebutkan oleh Helen Bovier itu di Sumeneb waktu itu. Yang membawa itu orang Situbondo, Al-Badar Mahajaya. Nah, lahirlah itu lagu-lagu yang bergaya India, liriknya bahasa Madura gitu. Banyak sekali itu. Nah, dari lagu-lagu yang diciptakan di di dalam seni pertunjukan itu kemudian dilirik gitu. Jadi dari saking banyaknya lagu-lagu yang bertebaran di panggung itu kemudian dilirik oleh produser-produser lokal gitu ya. Nah, ini menariknya yang memproduseri ini teman-teman Tionghoa gitu, saudara-saudara Tionghoa gitu. Jadi apa ya, bisa dibilang ini menarik gitu ya perpaduannya gitu ya. Ada orang Maduranya gitu ya. Produsernya orang Tionghoa gitu ya. Kemudian diproduksi ya diperbanyak di Surabaya gitu ya. Ini menarik sekali konteks penciptaannya gitu. Nah, itu banyak diproduksi. Di tempat kami itu kalau tidak salah waktu itu ada sekitar 5 distributor, awalnya distributor kaset ya. Distributor kaset kaset pita Madura itu mereka merekam itu. Mereka merekam dengan kondisi yang sangat minimalis, kemudian kaset itu digandakan ya, digandakan di Sumeneb, digandakan di Jember ya. Dulu ada Pinocchio namanya. Pinocchio Record. Nah, Pinocchio Record ini yang banyak berjasa gitu ya. Banyak berjasa di industri musik gitu. Karena mereka yang mengangkat lagu-lagu dari Al-Badar ini. Digandakan, kemudian itu dibawa ke Surabaya. Sampai di Surabaya juga akhirnya melahirkan konten-konten yang sama, karya-karya yang sama. Muncul CHGB Record, kemudian Perdana Record. Mereka juga punya konsen di situ. Jadi mereka tidak hanya membuat lagu-lagu yang dangdut nasional ya, tapi juga mengakomodir lagu-lagu Madura. Jadi kalau bisa dibilang itu yang memantik itu sebetulnya seniman-seniman di daerah Tapal Kuda ini. Seniman Al-Badar ini, karena produksi lagunya banyak, kemudian diakomodir oleh industri yang ada di Surabaya, hingga lahirlah banyak karya-karya itu, karya kaset pita pada waktu itu. Mungkin bisa di next slide-nya. Nah, ini salah satunya. Jadi dari Al-Badar kemudian lahirlah industri dangdut Madura. Nah, kalau kita lihat judul lagunya ini kan sebetulnya nggak asing ya. Talang, ini kan genting. Kemudian ada Duh Angin, itu kan lagu-lagu yang sering. Yale, Setanang Poteh, Ate Tak Nyangka. Ini ada satu yang saya garis bawah ya, Ate Tak Nyangka, kemudian ada Yusuf itu. Itu artinya lagu ini diciptakan ketika Al-Badar ini membawakan cerita Nabi Yusuf gitu. Jadi ketika cerita Nabi Yusuf itu para seniman ini membuat lagu judulnya Ate Tak Nyangka gitu. Nah, orang-orang itu nggak ngeh dengan judul Ate Tak Nyangka, tapi ingat dengan Yusuf itu. Oh, Ate Tak Nyangka ini cerita Al-Badar yang Nabi Yusuf gitu. Jadi bisa dikatakan lahirnya industri dangdut Madura atau lagu-lagu Madura itu dicikal bakali oleh seni pertunjukan. Gitu. Jadi alih wahana gitu ya dari seni pertunjukan kemudian dibawa ke industri rekaman. Bisa lanjut? Nah, ini produksi tahun 90-an ya. 90-an sampai 2000-an awal ini kayaknya. Dangdut Madura ini. Nah, ini juga sama ya. Tapi pada periode ini, pada periode 2000-an itu sudah tidak lagi banyak didominasi oleh gaya-gaya yang India ya, tapi juga ada yang baru gitu ya. Jadi mulai dinamis gitu, bentuk musiknya itu sudah mulai dinamis gitu ya. Ada yang menyerupai lagu dangdut gitu ya, ada yang menyerupai lagu-lagu Melayu gitu. Jadi sudah mulai bervariasi. Next lagi Mas. Nah, ini juga ada yang menggunakan kendang kempul gitu.
Nah, sebetulnya dulu pada tahun 90 2000-an itu daerah kami di Situbondo itu saingannya ketatnya itu Banyuwangi sebetulnya. Persaingan apa namanya? Persaingan industri musiknya itu ketat sekali dengan Banyuwangi gitu ya. Jadi Banyuwangi buat kendang kempul gitu, Madura juga buat kendang kempul gitu. Gitu. Dan yang memproduksi itu tidak hanya dari tempat kami tapi juga Surabaya gitu ya. Surabaya, ke Malang gitu. Eh, dari beberapa cerita ya, cerita para seniman dangdut itu mereka banyak di Bon dulu katanya. Saya dulu di Bon Malang Mas, produser ini gitu. Kemudian saya pernah ke Jakarta diproduseri oleh ini gitu. Bahkan juga ternyata Banyuwangi juga memproduksi juga gitu. Label-label rekaman Banyuwangi itu dulu juga sempat memproduksi lagu-lagu Madura juga gitu. Jadi masih kalau bisa dibilang itu masih sama gitu lah ya, produksi industri musiknya itu masih sama seperti Banyuwangi. Tapi setelah tahun 2010 akhir, seniman Madura ini nggak konsisten gitu ya, karena sudah banyak dirugikan oleh pembajakan gitu, kemudian industrinya juga ambruk semua gitu. Mereka nggak bisa survive gitu. Bedanya dengan Banyuwangi, Banyuwangi bisa langsung pulih gitu ya. Mereka bisa langsung skill up dan apa namanya merebut ruang yang baru gitu. Ruang virtual itu direbut oleh teman-teman di Banyuwangi. Nah, ini yang apa namanya senjakalanya gitu ya. Senjakala seniman Madura ketika 2010-an akhir. Nah, kalau apa namanya teman-teman mungkin pernah mendengar lagu ini ya, lagunya Yus Yunus yang apa namanya apa kalau di tempat kami Selok Soca Merah itu, kalau di Yus Yunus itu ada lagunya apa Mas Fendi, mungkin Mas Fendi ingat ya, Yus Yunus yang berbahasa Madura itu, Sapu Tangan Merah ya, Sapu Tangan Merah ya Prof ya, mungkin pernah dengar teman-teman ya, Sapu Tangan Merah gitu, Tante Mata Deritika itu. Nah, itu sebetulnya konteks lagu itu awalnya itu digunakan di Al-Badar gitu. Di drama Al-Badar gitu ya. Dengan judulnya itu dulu awalnya Selok Soca Merah. Nah, kemudian itu terkenal dan itu digubah gitu ya, oleh Yus Yunus itu dengan judul Sapu Tangan Merah, dan itu yang kemudian lebih dikenal gitu ya di kancah musik nasional. Tapi kalau kita lihat apa namanya sejarahnya itu sebetulnya lagu itu awalnya namanya Selok Soca Merah gitu, dan itu di nah itu Mas Fendi punya ya. Itu di apa namanya diperdengarkan di konteks seni pertunjukan. Wah, mantap India. Mantap, Mas. Oke, bisa lanjut, Mas. Nah, sampai saat ini sebetulnya produksi musik Madura itu masih ya, masih, tapi tidak apa namanya tidak seramai di era 90-an. Sekarang masih ada beberapa produser yang apa namanya memproduksi ya dalam bentuk kepingan VCD, dan hampir sebagian besar sekarang mainnya ke YouTube gitu. Jadi kalau kita search di YouTube itu tentang lagu Madura itu Pak yang yang mendominasi itu adalah konten-konten dari perusahaan lokal sebetulnya. Ada Handayani Record, ada CHGB, itu semuanya produksi-produksi yang lama kemudian di-upload di YouTube. Nah, ini yang seperti yang saya apa namanya saya tampilkan ini karya Mas Espandi. Espandi ini salah satu penulis lagu Madura yang namanya cukup tenar gitu ya kalau di Jawa Timur ya, karena dia di Bon gitu ya, atau sering dimintai untuk memproduksi berbagai karya berbahasa Madura di Surabaya, di Madura gitu, dan di beberapa tempat di Jawa Timur. Nah, yang menarik di tahun 2010-an hingga sekarang ini di Madura sendiri itu mulai muncul industri musik yang tidak kalah gitu ya dengan di Jawa Timur tempat kami Tapal Kuda. Nah, hanya di Madura ini apa namanya cukup unik gitu ya. Secara musik itu cukup unik. Jadi banyak sekali mewacanakan hal-hal yang humor gitu ya. Kemudian gaya musiknya itu lebih rancak kalau yang teman-teman di Madura. Yang paling banyak itu kalau saya lihat itu produksinya di Sampang ya, Sampang, kemudian di daerah Bangkalan kalau tidak salah, di Sampang dan Bangkalan itu didominasi oleh ini lagu-lagu Madura yang kontennya lucu gitu ya, humor.
Nah, itu perkembangannya. Kemudian bisa next. Nah, ini saya cuplik salah satu lagu yang barangkali sudah tidak asing ya di hadapan teman-teman ya. Judulnya Duh Angin. Nanti Mas Fendi bisa koreksi saya ya kalau salah, Mas. Duh angin, depa aki, salam kerong, dek maturo. Jadi dari lagu ini kita bisa melihat bagaimana perasaan atau kondisi gitu ya, kondisi psikologis orang-orang di tempat kami gitu ya, di perantauan gitu ya. Bisa dibilang kan masyarakat perantauan ya, orang Madura yang bermigran ke Jawa Timur bagian timur, Tapal Kuda. Bisa di next, Mas. Kita lihat liriknya. Nah, ini Prof, lagunya. Ini saya cuplik dengan translasi yang ya barangkali nanti bisa dikritisi sama Mas Fendi. Jadi lagu ini sebetulnya mengimajinasikan ya perasaan seorang perantau gitu ya, perantau Madura yang lama meninggalkan tanah leluhurnya untuk mencari nafkah gitu ya, mencari pekerjaan, mencari penghidupan yang lebih layak gitu. Di tempat sebagaimana yang kita tahu, orang-orang Madura di perantauan ini tidak mudah gitu ya menjalani hidupnya. Mereka harus bekerja keras ya sebagai buruh, sebagai tawanan perang ya pada masa itu ya. Nah, kemudian kita bisa lihat liriknya yang sangat mendalam ya menurut saya. Wahai angin, sampaikanlah salam rindu pada Madura. Salam untuk ayah, ibu, juga kepada saudara semua. Bisa dibayangkan dia harus meninggalkan semua sanak keluarganya untuk merantau. Yang barangkali di sana dia nggak tahu ya, ada apa, kemudian dia kenal sama siapa, nggak ada sanak saudara, nggak ada kerabat. Kemudian dia juga bercerita tentang seorang saudara termudanya, gitu. Saudara termuda dipanggil si Kalungani, gitu ya, adikku. Pikiran rindu selalu terbayang, ingin ku segera bertemu. Kain jarik berpola batik Madura, berbaju kuning, kancingnya terbuat dari koin emas. Nah, ini bisa dibayangkan konteksnya ya, Prof. Lagu ini dibuat pada konteks masa kolonial barangkali ya. Bersanggul dihiasi bunga tanjung, memakai gelang di kakinya. Ini tidak ada ya kalau kita membayangkan perempuan Madura hari ini ya tidak ada seperti ini. Ya, masa kecil saya masih banyak melihat ya, jadi orang-orang Madura pakai pinggulnya. Ya, berkalung manik di dadanya menambah kecantikan paras wajahnya. Lambaiannya lemah gemulai, lirikan matanya tajam, menggunakan adat Maduranya. Sungguh terpuji sikapnya, teladannya. Kalung manik, wahai adikku. Jadi bisa dibayangkan bagaimana kondisi psikologis gitu ya, kondisi psikologis orang Madura ketika di perantauan. Barangkali lagu ini ya menjadi semacam kanalisasi untuk melepaskan hasrat kerinduan itu gitu ya. Kepada sanak saudara yang ada di Madura. Nah, sebetulnya konteks lagu yang seperti ini hampir ada di kultur kultur masyarakat Indonesia yang punya budaya merantau sebetulnya, Prof. Saya pernah punya cerita ketika saya ke Padang itu. Ketika saya ke Padang, saya nggak mencari rendang, saya nggak mencari apa, saya pergi ke pasarnya, saya cari toko kaki lima yang menjual kaset-kaset itu, VCD itu. Saya borong kasetnya itu. Saya beli 10 hingga 15-an VCD waktu itu ya. Kemudian saya melihat itu seperti apa sih lagu-lagu yang didengarkan atau diekspresikan oleh orang-orang Padang, Minang. Ternyata sama gitu. Pulanglah udah gitu ya. Judul-judulnya itu hampir sama gitu. Ini kok sama ya gitu kan. Iya, kerinduan. Ternyata ketika saya tanya gitu ya, Mas, ini kok lagunya melankolis semua sih, sedih-sedih semua sih gitu. Oh iya, Mas, ini kebanyakan dibawa merantau gitu, dibawa merantau oleh orang-orang yang keluar Padang. Saya kemudian menemukan kesamaan gitu ya, menemukan koneksi yang sama dengan diri saya. Gitu. Oh iya ya, ternyata barangkali ini sama ya, semacam menjadi obat, gitu ya, obat kerinduan bagi seorang perantau gitu ya, untuk bisa pulang secara imajinasi. Gitu. Nah, ini juga dirasakan oleh ayah saya, Prof. Ayah saya itu orang Sumeneb, orang Pabresen. Setiap malam dia nggak pernah nonton sinetron, nggak pernah nonton apa. Yang dia tonton itu ya hanya konten-konten berbahasa Madura. Gitu.
Lodruk gitu ya, kemudian ketoprak, kemudian lagu-lagu Madura gitu. Saya menemukan akhirnya, oh barangkali ini ya apa namanya, salah satu obat atau semacam ya bisa dibilang kanalisasi hasrat itu tadi yang tidak bisa tersampaikan ketika apa dibatasi oleh jarak dan waktu itu. Oke, bisa next. Ini kayaknya sudah habis. Ya, sekian dari saya. Jadi, waduh, luar biasa ini. Ini baru sekarang ini saya mengikuti ya, penjelasan detail ya. Nah, ternyata musik Madura itu luar biasa kalau dilihat dari sejarahnya, mulai dari tadi syair, mau tembang, mau macah, ini sekarang ini sudah berkembang dari India, sekarang sudahan. Nah, ini kan banyak yang hadir ya. Saya belum tidak kenal satu ini, Pak Marlufi Yohan Dinas. ini rekan saya, Prof, dari Oh Situbondo. gitu, ya sudah. Giat budaya. Bu Agustina juga sudah hadir ya. Nah, untuk pertama kali saya memberi kesempatan kepada Pak Fendi ya. Ini kayaknya pengamat yang silakan Pak Fendi.